warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk doa sebelum. Sebagai ketua kelas, saya akan memimpin doa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Dan hari ini kita akan pelajari tentang interaksi sosial. Sudah pernah mendengar kata interaksi sosial? Sudah, Bu. Oh ya, untuk lebih lanjutnya akan bahas pada materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk hari ini kalian sudah siap mengikuti pembelajaran itu harus berpakaian rapi. Terus tidak boleh menggunakan kata-kata kotor baik di WhatsApp group maupun di Google Meet. Dan juga harus mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, itu harus kalian patuhi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk selanjutnya adalah absen. Untuk akan kalian bisa mengisi link yang sudah dikirim di grup WA. Dari partisipasinya hari ini, alhamdulillah semua hadir ya, tidak ada yang berhalangan. Ya, selanjutnya yaitu untuk motivasi, yaitu kalian harus tetap semangat belajar ya. Karena dengan semangat belajar kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Bisa capai cita kalian. Dari interaksi sosial diharapkan bisa mengetahui pengertian interaksi sosial dengan benar, syarat interaksi sosial dengan tepat, ciri-ciri interaksi sosial, dan bisa mengidentifikasi sikap interaksi sosial yang baik. Penilaiannya, teknik penilaian ada penilaian sikap, jadi selama pembelajaran ini juga diamati sikap kalian ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Juga penilaian pengetahuan dalam latihan ataupun evaluasi yang dilakukan, dan keterampilan dalam hal diskusi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kerjakan soal pretest dulu. Silakan anak-anak untuk mengerjakan soal pretestnya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya. Selanjutnya adalah mengamati gambar. Mengamati gambar. Silakan kalian amati gambar-gambar berikut ini untuk lebih memahami materi tentang interaksi sosial. Gambar pertama. Ada gambar apa, anak-anak? Ada gambar apa? Orang jualan, Bu. Oh, orang jualan. Ya, mereka sedang dan pembeli, Bu. Oh ya, jadi ada orang jualan. Jadi terjadi hubungan antara siapa dan siapa? Penjual dan pembeli, Bu. Antara penjual dan pembeli, Bu. Ya, lanjut. Gambar kedua. Di situ ada gambar apa? Guru sama muridnya, Bu. Oh ya, sedang melakukan kegiatan apa? Pembelajaran, Bu. Kelas, belajar di kelas, Bu. Sedang melakukan. Oh ya, bagus. Terus yang ketiga, di situ ada gambar para siswi ya sedang melakukan lomba itu, Bu. Oh ya, siapa yang lomba? Itu anak-anaknya. Gambar keempat, apa yang kalian lihat? Lagi belajar daring, Bu. Oh ya, belajar daring. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi tetap bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Terakhir, ini gambar apa? Ada siapa? Ada keluarga tapi sibuk sendiri-sendiri. Oh ya, jadi meskipun mereka duduk berdekatan, tapi mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sudah membaca handout yang ibu kirim tadi malam. Baca sebelum anak. Udah, Bu. Sudah kita pahami sekarang interaksi sosial melalui gambar ini. Dari kelima gambar itu, apakah semuanya sudah terjadi interaksi sosial atau belum? Yang nomor 5, Bu. Terima kasih, Mas Aris. Yang nomor 5 belum ya. Kenapa belum terjadi interaksi sosial? Itu yang nomor 5. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan kenapa belum terjadi interaksi sosial? Belum terjadi interaksi karena sibuk sendiri-sendiri tuh, Bu. Nggak ada yang ngobrol. Benar nggak, Bu? Jadi, oh ya, betul. Jadi tidak ada istilahnya itu kalau dalam interaksi sosial nanti akan kita pelajari, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Mungkin yang sudah baca sudah memahami ya, karena dalam interaksi sosial itu
harus terpenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jadi gambar nomor 5 itu belum terpenuhi syaratnya, hanya saja belum terjadi komunikasi antar anggota keluarga. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke LKPD. LKPD sudah Ibu berikan di grup WhatsApp dan sudah dibagi kelompoknya. Silakan layarnya seperti ini ya. Ada penilaian diskusi dan juga ada penilaian presentasi. Kita sudah selesai ya. Langsung saja presentasi. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan siapa? Bisa dibacakan hasil diskusinya. Siapa, Bu? Oh iya, silahkan. Ini sudah terjadi interaksi sosial antara individu. Sudah terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok, Bu. Terus ada kontak sosial primer antara siswa dan antara siswa dan antara guru dan murid bertemu secara langsung. Komunikasi antar pelaku dalam bentuk percakapan, Bu. Pelakunya lebih dari 1 orang, komunikasinya itu siswa sama guru, terus timbal baliknya itu ketika ada orang bertanya, kita merespon. Loh, tujuannya itu interaksi sosial antara siswi yang merespon pertanyaan dari teman dan gurunya. Udah, Bu. Oh ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1 tentang itu, Bu. Interaksi yang terjadi di situ tuh interaksi yang bagaimana itu, Bu? Apakah baik atau tidak, Bu? Kelompok 1 untuk menjawab. Ada yang enggak, Bu. Yang baik itu siswi-siswinya itu melaporkan tindakan menindas teman laki-lakinya itu buruk. Untuk presentasi LKPD 1 itu dicukupkan dan lanjut ke presentasi kelompok kedua. Silahkan kelompok kedua untuk presentasi. Ya, Bu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahan diskusi di LKPD 2. Yang pertama, sudah terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu, yaitu ibu dan anak, dan individu dengan kelompok ayah dengan ibu dan anak. Yang kedua, yang B-nya, kontak sosial primer antara ibu dan anak, dan kontak sosial sekunder yang melalui alat telepon, telekomunikasi, komunikasi verbal melalui percakapan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Desi. Ya, Bu, lanjut ya, Bu. Untuk ciri-ciri, pelakunya itu lebih dari 1 orang. Untuk komunikasi antara anggota keluarga secara lisan dalam bentuk percakapan dan simbol dalam bentuk ekspresi wajah. Untuk timbal baliknya, ketika ada yang bertanya, maka mendapatkan respon. Kemudian untuk tujuannya, interaksi sosial antar anggota keluarga untuk menanyakan kabar. Kemudian yang D ya, Bu, sikap atau perilaku yang baik, meskipun berada di tempat yang berjauhan, tetap memberikan kabar keadaan masing-masing anggota keluarga. Itu, Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Dipersilahkan untuk kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Ya, silahkan. Mau tanya ke kelompok 1 ya, Bu. Kelompok 2 ya, Bu. Bagaimana interaksi sosial yang dilakukan antar karyawan pabrik ketika pandemi COVID-19 ini? Begitu, Bu.
Ya, terima kasih. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Ya, saya jawab ya. Itu bagaimana caranya kita berinteraksi di tengah pandemi? Itu pertama tetap diterapkan prokes ya, 5M itu. Kemudian sebelumnya rapid test berkala, bisa 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, dan vaksinasi itu harus secepatnya dilaksanakan. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Cukup ya? Ya, untuk pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial, yaitu sesuai dengan tujuannya, pengertian dan interaksi sosial sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tujuannya, silakan mungkin bisa menyimpulkan. Untuk yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Setelah kalian tadi melakukan pengamatan, sudah mengerjakan LKPD, sekarang bisa kalian simpulkan apa itu interaksi sosial? Mungkin yang bisa menjawab kesimpulannya. Sosial adalah hubungan sosial yang timbal balik antara orang pribadi dengan orang pribadi, antara pribadi dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, Bu. Ya, betul, jawabannya tepat sekali. Jadi tidak harus terjadi 2 orang saja, berarti bisa lebih dari 2 orang ya. Terus selanjutnya yang kedua, syarat interaksi sosial. Siapa yang akan menjelaskan untuk yang kedua? Itu ada kontak dan komunikasi, Bu. Yang terakhir, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4 ya, yaitu yang pertama ada pelakunya lebih dari timbal balik, dan yang terakhir adalah adanya tujuan tertentu. Jadi itu ciri-ciri interaksi sosial. Jadi pada pelajaran hari ini kita sudah mengetahui tentang interaksi sosial dari pengertian, syarat-syaratnya apa saja, dan ciri-cirinya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Ada ya. Sekarang untuk selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirim linknya di grup WA. Ya, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai ya. Lanjut, setelah itu adalah refleksi. Untuk refleksi hari ini, silakan bisa kalian jawab bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau ngantuk atau membosankan? Silakan bisa dijawab oleh siapa saja. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Kalian sudah dapat informasi atau pengalaman apa saja? Tentang interaksi sosial, Bu. Ya, interaksi sosial ya. Sudah tahu apa itu interaksi sosial. Ya. Ya, selanjutnya berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelum kita belajar, jangan lupa terlebih dahulu dipelajari materinya, baik melalui buku siswa atau handout yang sudah dikirim, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, jadi ketika belajar kalian tinggal menanyakan yang belum paham. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian terlebih dahulu, dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Bu Alia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.